Halo, selamat malam untuk Pak Diki. Kali ini saya ingin menjelaskan hasil jawaban dari UTS Data Mining. Saya memilih transaksi di sebuah satu kasus di satu minimarket. Alasannya untuk penempatan dan pemilihan barang sesuai dengan peminat pembeli. Metodenya algoritma a priori. Apa itu algoritma a priori? Algoritma yang cukup efisien dalam menentukan jumlah item set frekuen. Prinsip dasar dari algoritma ini adalah jika sebuah item set itu merupakan item set frekuen, maka sebuah subset atau bagian dari item set tersebut juga frekuen dan juga sebaliknya. Contohnya, jika item set A tidak frekuen atau tidak muncul dalam transaksi, maka item apapun yang dikombinasikan ke item set A tidak akan membuat item set A menjadi frekuen atau sering muncul dalam transaksi. Penjelasan detail dengan mengambil data transaksi pembeli yang dilakukan customer dapat diterapkan dengan pola menggunakan algoritma a priori. Agar dari nilai transaksi tersebut dapat dilihat peminatan paling besar di antara satu cakupan seperti contoh beras dan telur. Maka hasil perhitungan dari algoritma a priori akan bisa diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara langsung. Bagaimana dengan penerapannya? Untuk algoritma a priori sendiri mempunyai dua rumus, yaitu rumus untuk support dan rumus confident. Di mana rumus support, di mana untuk X, U, Y merupakan jumlah transaksi yang berisi X dan Y, sementara N merupakan total jumlah seluruh transaksi. Confident, di mana X, U, Y merupakan jumlah transaksi yang berisikan X dan Y, sementara X merupakan jumlah transaksi yang diberisikan X. Bagaimana untuk perhitungannya? Saya sudah menyiapkan datanya. Di sini ada 8 ID transaksi dan masing-masing item dengan nama-nama yang berbeda. Ada telur, minyak, beras, telur, beras, kopi, susu. Menentukan kombinasi dari masing-masing item set. Item set ke-1, sosis 1, bakso 2, telur 6. Angka-angka ini dapat dari mana? Angka-angka ini dapat dari sini. Sosis yang hanya ada di transaksi karena sosis hanya ada di transaksi ke 6. Bakso ada di ID transaksi ke 6 dan ke 7. Untuk telur sendiri ada di transaksi 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Begitupun semuanya. Dari 8 transaksi terhitung ada total pembelian satuan dari masing-masing item. Item set kedua. Ini mengambil 2 item, yaitu sosis bakso. Ada 1 transaksi. Untuk sosis dan bakso ini ada di transaksi ke-6. Telur beras ada di transaksi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mengambil dari sini yang ada telur dan berasnya. Totalnya ada 6 tadi. Dan begitupun semuanya sama. Dari 8 transaksi terhitung 2 pembagian item dengan 6 transaksi telur dan beras dan 2 transaksi kopi dan beras dan lain-lain. Item set ketiga ini dibagi menjadi 3 bagian item, yaitu telur, beras, kopi. Hanya ada 1 ID transaksi. Kita lihat di sini telur, beras, kopi hanya ada di ID transaksi kedua. Begitupun dengan semuanya. Dari 8 transaksi terhitung 3 pembagian item dengan telur, beras, minyak dengan 4 transaksi dan yang lain-lainnya. Item set keempat. Ini dibagi menjadi 4 item, yaitu telur, beras, kopi, susu. Hanya ada 1 transaksi. Telur, beras, kopi, susu hanya ada di transaksi kedua. Hanya ada 1 item, dan ini hanya ada di 1 item juga di ID transaksi ketiga. Untuk penjelasannya, dari 8 transaksi terhitung 4 pembagian item dengan contoh telur, beras, kopi, susu, dan yang lainnya. Jika sudah menghasilkan keempat item set ini, maka selanjutnya ekstraksi aturan asosiasi menghitung nilai support dan confident ke item set. Ini saya hanya mengambil 1 contoh saja, yaitu minyak dan beras sama dengan 2.
Minyak dan beras sama dengan 2. Angka 2 ini dapat dari mana? Angka 2 ini dapat dari sini. Minyak dan beras ada 2. Kita menghitung support dan C. Minyak beras 2/8 sama dengan 0,75 sama dengan 75%. 2/8 ini dapat dari mana? 2 ini yang hasil dari minyak dan beras sama dengan 2 sama dengan 2 per 8. 8 ini dapat dari mana? Karena ini adalah support, jadi support itu merupakan total jumlah seluruh transaksi. Seluruh transaksi ada 8. 2/8 sama dengan 2 dibagi 8 sama dengan 0,75. Hasilnya jika dipresentasikan akan menjadi 75%. Untuk confident sama minyak dan beras 2/5. Di angka 5 ini saya dapatkan dari mana? Angka 5 ini saya dapatkan dari minyak dan beras. Dari sini yang ada minyak dan berasnya ada di 1, transaksi ada di ke-1, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-8. Totalnya ada 5. Jadi tulis 2/5 jika dibagi hasilnya segini dan dipresentasikan hasilnya segini, 40%. Lalu untuk ke-1 menentukan nilai minimum support. Nilai minimum support akan dibuat menjadi 30% dan diambil dari K1. Ini adalah K1 yang saya ambil dari sini. Item set K1. Statusnya tidak memenuhi nilai support 30%, dan yang ini 2 ini memenuhi. Kenapa? Karena di sini ada contohnya untuk telur sama dengan 8 yang akan menjadi 6/8 sama dengan 0,5 sama dengan 75%. Memenuhi nilai minimum support. Nilai minimum support adalah 30%. Saya mengambil gampangnya aja. Jadi jika ini di bawah 3 akan langsung ditulis dengan tidak memenuhi nilai support. Karena yang memenuhi nilai support hanya ada 2, telur dan beras. Contohnya seperti ini. Yang tidak memenuhi bakso 2, ditulis 2/8, hasilnya segini, 0,25 dipresentasikan menjadi 25%. Lalu untuk K2 sama, saya mengambil gampangnya saja. Ini hasil dari saya mengambil data di sini. Lalu hanya dengan melihat angka 6 saja, karena jika ada angka 3, 4, 5 di atas 3 akan saya tulis memenuhi. Karena yang lainnya di bawah 3 saya tulisnya tidak memenuhi nilai support 30%, dan seterusnya. Ketiga, ini ada 3 item, telur, beras, kopi. Sama juga caranya. Telur, beras, kopi 1, dan hanya ada 1 item transaksi yang memenuhi nilai support, yaitu 30%, telur, beras, dan minyak. Angka ini dapat dari mana? Angka ini dapat dari sini, K3, dari sini. Setelah menentukan K1, K2, K3 untuk nilai support berdasarkan algoritma a priori, maka aturan asosiasi yang berhasil didapatkan adalah sebagai berikut. 1. Minyak, beras. Saya akan menghitung nilai confident 2/6 sama dengan 0,33 sama dengan 33%. 2/6 ini dapat dari mana? 2/6 ini dapat dari minyak dan beras. Itu minyak dan beras 2. 2 ini dapat dari set kedua, yaitu 2. Lalu untuk 6 nya ini dapat dari mana? 6 nya ini dapat dari sini. Mengambil angka dari 6, 7, 5, yaitu telur, beras, dan minyak. Lalu untuk yang keempat, telur langsung digabung, telur, minyak, beras 4/6
sama dengan 0,67 sama dengan 67%. 46 ini dari mana? 4-nya dapat dari sini, lalu 6-nya mengambil tengah-tengah dari 5, 6, dan 7. Hasilnya akan segini. Lalu untuk proses analisa dan waktu penerapan, yaitu proses analisa 2 bulan dan waktu penerapan 3 bulan. Hasil yang dia harapkan, pelanggan akan membeli kebutuhan dengan mudah. Dengan adanya nilai dari algoritma a priori, maka akan dengan mudah melakukan penyesuaian tata letak barang. Hasil yang terjadi, peningkatan pembelian atau peminat dalam item-item tertentu yang diterapkan dengan algoritma a priori. Sekian penjelasan dari UTS Data Mining. Terima kasih.